Hai, halo semua. Selamat datang di podcast Sepatu atau 11 MIPA 1 dari SMA Katolik Stella Maris. Perkenalkan, saya Fatina Imelda Larena akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. By the way, aku nggak sendirian aja nih. Ada 3 teman aku yang juga ikut berdiskusi di podcast kali ini. Yuk kita kenalan dulu. Halo semua, perkenalkan, nama saya Vanessa Netanya Limang. Halo, nama saya Sebastian Silva Oswald Sudipjo. Dan saya, Maivisa Ciko Gunawan. Daripada bosan di rumah, cuma makan, main, tidur aja, mending dengerin podcast kami sampai akhir, sekalian menambah wawasan kita bersama. Kita bakal bahas topik seputar energi alternatif nih. Pasti pada penasaran kan? Oh ya, kita juga kedatangan narasumber yang akan ikut berdiskusi bareng nih guys. Yuk kenalan dulu sama narasumbernya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caca. Halo Kak Caca. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti yang dikatakan tadi, yang akan kita bahas adalah terobosan energi alternatif. Ya, karena dengar-dengar 10 tahun ke depan energi bahan bakar minyak bumi di Indonesia itu bakal habis. Waduh, kalau habis gimana ya? Kita nggak bisa naik kendaraan lagi. Terus kita nggak bisa masak juga dong. Ya, mungkin kita bisa impor dari negara lain biar kebutuhan bahan bakar tetap terpenuhi. Tapi kalau kita impor terus-terusan, ya nggak bisa Bas, karena nanti keuangan negara bisa kacau kalau keseringan mengimpor. Selain itu, biaya hidup kita juga bisa semakin meningkat. Menurutku sih nggak harus selalu impor. Kan sekarang ada beberapa alat yang dulunya pakai bahan bakar, terus sekarang diganti menjadi listrik. Ya kan sama aja dong, listrik kan dari batu bara sama minyak. Wah, iya juga sih. Soalnya tadi aku nggak kepikiran kalau misal listrik itu dari batu bara. Tapi nggak semua listrik pakai minyak sama batu bara loh. Soalnya listrik juga bisa dihasilkan dari energi air, angin, matahari, panas bumi, dan sebagainya. Yes, benar. Itu namanya energi alternatif. Buat teman-teman yang masih bingung dengan energi alternatif, bakal ku jelasin. Jadi, energi alternatif itu adalah energi yang terbarukan. Dengan kata lain, energi ini tuh tidak akan bisa habis gitu. Energi alternatif menjadi salah satu potensi untuk mensuplai kebutuhan energi yang bersih di masa yang akan mendatang. Nah, emang cocok banget nih kalau mulai mengandalkan energi alternatif dari sekarang. Soalnya kalau kita terus-terusan pakai bahan bakar minyak, maka lama-kelamaan persediaannya juga bakalan habis kan. Selain itu, banyak dampak yang dihasilkan dari pemakaian bahan bakar tersebut. Nah, makanya itu. Dampak yang paling kelihatan itu pemanasan global dan polusi udara. Apalagi di Indonesia, banyak kendaraan. Jadinya sering menyebabkan polusi udara dan peningkatan suhu lingkungan. Kalau ini pemanasan global terus terjadi bisa bahaya. Karena dampaknya itu ngeri-ngeri semua. Bisa nyebabin es kutub mencair, hewan-hewan punah, pergeseran cuaca, dan masih banyak wes. Bayangin aja, kalau dampak ini terus terjadi dan dibiarin terus, bakal kayak gimana nasib bumi kita nanti. Menurutku, kita tuh bisa mencegah pemanasan global dari beberapa hal sehari-hari, misalnya mengurangi penggunaan AC dan listrik, terus kurangi penggunaan plastik, karena pengolahan limbah plastik itu harus dibakar kan ya, dan kalau dibakar itu menghasilkan CO2 yang berlebih. Terus melestarikan lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan masih banyak lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, walaupun kita menghemat atau mengurangi penggunaan energi itu energi yang terbarukan itu dalam kehidupan sehari-hari itu masih tetap ada gitu loh. Kayak kita masih tetap pakai energi. Paham nggak sih? Oh, paham. Jadi kita itu tetap menggunakan energinya kan? Ya, contohnya seperti tetap menggunakan minyak bumi untuk hal-hal lainnya. Jadi walaupun mengurangi penggunaannya, kita itu tetap nggak bisa menghindari penggunaan energi tersebut. Gitu loh guys. Nah, iya bener banget kayak gitu maksudku. Buat ngurangin energi tak terbarukan, mending kita beralih ke energi alternatif aja. Sekalian buat kegiatan sehari-hari. Bener juga, tapi menurutku kalau kita full pakai energi alternatif itu susah gak sih? Ya walaupun emang untuk jangka panjang, tapi kan pakai energi alternatif itu kita bergantung pada alam. Selain itu, perawatan untuk alat-alatnya pasti mahal.
bukannya nggak setuju kalau kita pakai energi alternatif. Cuma kalau kita pakai energi angin, air, dan matahari doang, apa nggak kurang gitu? Kan mungkin ada di beberapa waktu angin nggak ada, atau pas lagi malam, dan nggak ada air mengalir untuk membantu menghasilkan energi. Ya aku sih cuman mikirin beberapa kemungkinan aja. Oh alah, kalau itu sih mungkin di beberapa kemungkinan aja ya. Tapi menurutku permasalahannya itu lebih ke arah alat yang akan digunakan. Contohnya nih, seperti kincir angin untuk pembangkit listrik, panel surya, ataupun bendungan air yang mungkin dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal. Kalau menurut Kak Caca gimana? Terkait dengan permasalahan alat untuk energi alternatif ini? Menurut saya emang tergolong mahal sih ya daripada alat lainnya. Tapi mahalnya itu hanya untuk diinvestasi awal saja. Namun jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan dengan listrik PLN akan lebih murah ke depannya. Yang saya tahu beberapa biaya sudah lebih murah apalagi untuk dipasang di tempat sendiri seperti panel surya yang dipasang di atap karena tidak perlu menyewa lahan. Oh, kalau misal begitu, apakah tidak menjadi pro kontra dari kalangan PLN sendiri? Kan kita pakai energi alternatif nih ya, untuk mengurangi pemanasan global dan menghemat energi. Lalu, untuk tarifnya ke PLN, apakah jadi lebih murah? Apakah nanti PLN tidak mengalami kerugian? Dari penggunaan energi terbarukan sendiri sudah menyerap anggaran pendapatan dan belanja negara, sementara swasta dapat juga menghasilkan listrik dan menjualnya ke PLN. Karena ini, PLN akan terjepit dalam mengemban usaha kelistrikan. Mekanisme pasar ketenaga listrikan bisa saja mematikan usaha PLN. Kalau gitu, ada peluang untuk swasta memproduksi listrik dan menjualnya ke PLN dong. Apakah yang terjadi dengan PLN jika hal seperti itu terjadi? Kalau itu terjadi, maka usaha PLN menjadi usaha negara di bidang kelistrikan yang berpihak pada rakyat bisa sia-sia loh. Jadi, harus ada undang-undang yang perlu dimatangkan dalam rencana menyediakan listrik murah untuk warga negara ya? Iya, benar sekali. Oh ya, terkait keuangan negara yang katanya diserap gara-gara penggunaan energi alternatif nih. Misal, kita udah beralih ke energi terbarukan, maka penggunaan bahan bakar fosil itu sendiri bukannya bisa dialihkan menjadi bisnis untuk negara ya? Contohnya seperti mengekspor minyak bumi. Tahu nggak sih, sehari-harinya Indonesia ini bisa menghasilkan kurang lebih 3.969.883 barel per hari dari 5 daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Nah, benar tuh. Jadi walaupun ada kerugian di beberapa pihak, tapi di samping itu kan juga ada keuntungan yang dihasilkan ya. Bisa dilihat juga barang yang dihasilkan dari 5 daerah aja udah sebanyak itu. Terus kalau dari warganya sendiri tidak banyak yang pakai, kan minyak itu bisa diekspor untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan cadangan devisa negara. Iya, penghasilannya cukup banyak loh. Aku baca-baca waktu tahun 2015 dari hasil ekspor minyak bumi, Indonesia mendapatkan penghasilan kira-kira sebesar 3,8 miliar US dollar. Itu aja waktu belum maraknya penggunaan energi alternatif seperti sekarang. Apalagi kalau sekarang mulai berhemat, kan bisa jadi lebih banyak penghasilannya. Kalau menurut pendapat Kak Caca gimana? Kalau menurutku, kita juga nggak bisa berkesimpulan seperti itu loh. Tapi ada kemungkinan bisa terjadi juga. Itu urusan dari negara yang mengatur hal-hal keuangan, pengiriman ekspor-impor, dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan ya berhemat energi saja. Nah, terus mau nambah ini. Dari yang kita diskusin tadi, kan energi alternatif cukup mahal ya alatnya. Ya memang katanya mahal di awal. Tapi kan tidak semua memiliki biaya yang cukup. Walaupun untuk investasi di awal saja. Bagaimana nanti kalau hanya sedikit orang yang beralih? Bagaimana jika masih banyak orang yang menolak atau tidak bisa beralih karena biaya yang mahal? Pertanyaan yang bagus. Energi alternatif itu tidak hanya dari energi matahari yang harus pakai panel surya atau turbin angin, dan energi air yang harus punya pompa, tetapi ada juga energi alternatif yang dihasilkan dari limbah loh. Nah, itu namanya energi biomasa.
Biasanya energi biomasa ini dari limbah pertanian, tanaman, tinja, dan pepohonan. Kurang lebih ya limbah-limbah organik gitu. Oh iya, ada energi biomasa yang lebih murah. Selain itu, limbah-limbah pertanian yang menimbulkan pemanasan global dapat dijadikan energi alternatif untuk sehari-hari. Wah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Tapi dalam pembuatan biomasa ini juga perlu diperhatikan terutama dalam proses pembakarannya. Karena jika tidak dilakukan dengan benar, maka sama saja akan menyebabkan polusi dan pemanasan global. Juga bisa aja memungkinkan deforestasi atau penggundulan hutan untuk membuat energi biomasa loh. Waduh, kalau sampai kayak gitu bahaya dong. Mungkin energi biomasa ini efektif, namun juga ada beberapa masalah efisiensi sebagai bahan bakar. Dan juga sepertinya masih belum banyak kendaraan yang memakai sistem bahan bakar biomasa. Iya, ngomong-ngomong, ada nggak sih sampah yang bisa dijadiin energi alternatif? Soalnya aku pernah dengar tuh, kalau misalnya ada pembangkit listrik dari sampah. Iya, betul. Nah, teknologi yang dipakai juga tidak terlalu rumit. Gunungan sampah di tempat pembuangan sampah mengandung gas metan yang bisa menjadi bahan bakar. Caranya yang saya tahu itu sampah ditutupin terpal dan dipasang pipa. Nah, lewat pipa gas itu, gas metan dikirim ke turbin gas, akhirnya gas sampah pun berubah menjadi energi listrik. Semakin banyak sampah, semakin besar listrik yang dihasilkan. Sejak 2012, PT Sumber Organik mengelola sampah organik di tempat pembuangan akhir Benowo sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Perusahaan itu mengikat kontrak 20 tahun dengan pemerintah kota Surabaya. Sejak November 2015, Sumber Organik mulai menjual listrik yang dipanen dari sampah itu ke PLN. Listrik yang mereka jual mencapai 1,6 megawatt yang bisa menghidupi listrik di 1.000 rumah. Teknologi yang dipakai tidak terlalu rumit. Gunungan sampah organik di tempat pembuangan sampah mengandung gas metan yang bisa menjadi bahan bakar. Untuk menangkap metan ini, sampah ditutupi terpal dan dipasang pipa. Lewat pipa gas, gas metan dikirim ke turbin gas. Gas sampah pun diubah menjadi listrik. Semakin banyak sampah, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Begitu juga dengan semakin bau sampah, maka semakin besar pula kandungan gas metannya. Saat ini produksi bisa menghidupi lebih dari 1.000 rumah. Pada 2019, produksi listrik ditargetkan menjadi 10 megawatt melalui program gasifikasi. Wah, keren ya. Dari limbah aja bisa jadi energi. Kalau gini sih kita bisa mengurangi pemanasan global dan menggantikan energi yang tak terbarukan menjadi energi terbarukan yang akan dipakai sehari-hari. Nah, benar. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan kita udah terjawab semua nih ya guys. Sebelum mengakhiri, kira-kira dari Kak Caca ada pesan nggak buat para pendengar podcast kita kali ini? Selama ini kan kita kebanyakan menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk kegiatan sehari-hari yang mana energi itu sendiri tersedia dalam jangka waktu yang terbatas kan untuk saat ini. Nah, kalau habis kan akan sulit kita untuk beraktivitas. Tapi sekarang kan sudah banyak teknologi tuh yang memudahkan untuk memakai energi alternatif. Nah, dengan menggunakan energi alternatif ini, kita juga berperan dalam menjaga dan mengelola apa yang sudah disediakan Tuhan. Mengajak orang-orang untuk ikut ambil bagian dalam perubahan ini juga merupakan pelayanan sebagai anak Allah yang dipercaya untuk menjaga kehidupan yang diberikan Allah. Semoga penggunaan energi alternatif ini bisa mulai dipakai banyak orang ya. Wah, terima kasih sarannya Kak Caca. Semoga teman-teman bisa turut berperan aktif dan mengajak yang lainnya untuk menjaga kehidupan bumi. Banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan, juga mengingat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, seperti contohnya dengan membayar pajak agar keuangan negara kita stabil, menjaga lingkungan agar kita tetap bersih dan sebagainya. Karena hak kita juga didapat dari kewajiban yang kita lakukan. Harus seimbang ya. Mungkin teman-teman di sini apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu buat pendengar kita? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang teratur dan asupan vitamin dan cukup disertai juga dengan olahraga agar badan kita juga ikut gerak supaya fit. Banyak kok olahraga yang simpel yang bisa dilakuin di rumah, kayak main basket, voli, olahraga, semacamnya lah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Wah, seru tuh. Aku juga pengen olahraga kayak volley, apalagi servis. Duh, susah banget.
Terus kan sekarang nggak sekolah, jadi nggak ada yang bimbing secara langsung gitu. Oh alah, gampang kok. Kalau servis itu kan ada dua ya, atas sama bawah. Tekniknya juga hampir sama, cuma bedanya waktu mau mukul bola aja. Kalau servis bawah nggak usah loncat, kalau servis atas sambil loncat, kurang lebih gitulah. Nanti aku ajarin deh. Wah, iya ya. Kelihatannya gampang. Boleh tuh dicoba. Wah, seru nih, aku ikutan juga dong. Jangan lupa patuhi prokes lo ya kalau mau ikut latihan bareng. Oh jelas, tenang aja, kita bakal tetap prokes kok. Dan sampai di sini dulu pembicaraan kita. Buat teman-teman yang mendengarkan, tetap prokes dan jaga kesehatan terus ya. Dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa berguna buat kita semua. Dadah!